Jadi pas akhir 2024 itu aku yang ngerasa kayak setengah jiwa aku gak ada. Kalau gak terima wajar gak sih? Ada lagi di fase aku udah hancur, marah pula. Kok kayak gini sih? Gitu. Lagi-lagi gitu kan, lagi-lagi yang kehilangan langsung anak gitu. Nah di pas belokan itu tuh aku udah yang gak kuat banget, gak kuat, bener-bener sakit. Terus tahu-tahu sek gitu, aku kayak ngelayang. Ngelayang, aku pikir aku kenapa nih, jatuh apa ya gitu. Aku ngelihat itu motor kok ngejauh, kok gue nya di sini gitu. Motor ngejauh, tapi aku lihat aku gitu. Aku masih ngelihat aku di atas motor. Kemarin itu akhir 2024 itu pukulan berat buat aku lagi, sekeluarga. Terutama aku sama mama gitu. Karena kan bertubi-tubi banget ya. Papaku hilang. Iya, hilang yang hilang. Jadi sampai sekarang aku nggak tahu papa di mana. Dan parahnya lagi, ya kayaknya gue salah ya jadi orang baik ya. Kok ujiannya berat banget gitu. Untuk berubah jadi baik, untuk berubah jadi pribadi yang baik tuh kok ganjarannya kayak gini ya Allah. Sebelumnya, saksi istri. Akhirnya aku bisikin ke telinganya, ya, kalau memang kamu udah capek dan ini udah waktunya kamu pergi, aku ikhlas. Kamu gak perlu khawatirin aku. Sekarang kamu ikutin ya yang aku bilang. Aku taklinin di kupingnya. Tolong sebut Allah, Allah aja deh. Aku sempat lihat lidahnya bergerak gitu. Tuh. Sambil meluk, selesai azan, nah itu tarikan napas terakhir. Satu langkah dari aku buka pintu gitu, itu perut aku sakit banget, kayak ada yang mukul. Yang bener-bener kayak ditonjok pakai tangan yang besar. Cuman ya kan nggak terlihat ya. Ya, aku masih mikir ini kok head ini sakit banget gitu. Tapi yang emang bener-bener bek gitu. Kita tuh kalau dipukul nggak siap gimana sih gitu kan? Sakit banget. Jadi tangan sebelah pegang belanjaan, tangan sebelah aku teng-teng anakku, sampai aku nggak kuat untuk teriak manggil om aku. Itu nggak kuat, cuma manggil, cuma nggak bisa narik suara besar gitu kan, karena perut kan sakit. Jadi aku mikirnya biar gimana secepatnya nih gue biar bisa sampai motor gitu kan, karena aku bawa anak aku kan. Akhirnya aku sampai udah nggak karuan deh rasanya, udah keluar keringat dingin gitu kan. Terus om aku lagi ngobrol kan kebetulan sama tukang parkirnya, mungkin tukang parkirnya ngeh kali ya. Terus akhirnya anak aku dinaikinnya sama tukang parkir. Nah belanjaan di depan. Ya udah dinaikin, aku jalan. Pas duduk, om buruan om, ngebut aja. Ini udah gak kuat banget, sakit. Gitu. Gak apa-apa kan nyender, pala non di belakang om. Ya gak apa-apa, asal pegangin aja si dede. Untungnya anak aku bukan tipe yang pecicilan gitu. Jadi dia tuh nurut di pegangan gitu. Terus jadi dari Indomaret lurus, harus ada itu kan belokan. Nah di pas belokan itu tuh aku udah yang gak kuat banget, gak kuat, bener-bener sakit. Terus tahu-tahu sek, aku kayak ngelayang. Ngelayang, aku pikir aku kenapa nih, jatuh apa ya gitu. Terus aku ngelihat itu motor kok ngejauh, kok gue nya di sini gitu. Motor ngejauh, tapi aku lihat aku masih ngelihat aku di atas motor.
Dan aku masih ngedenger anak aku ngomong, "Baba, cepet mami bobo." Oke. Karena dia sempat begitu nengok ke belakang. "Baba cepet mami bobo." Udah, aku nggak ngedenger lagi. Aku cuma, "Dede pegangan dek." Dia sempat nengok kan, mungkin dia karena kecil ngelihat aku. Terus aku penasaran nih, aku nih ngelayang siapa yang bawa aku. Jadi bener-bener aku digendong kayak gini nih yang sebelah tangannya besar, cuman nggak kelihatan tangan, dia ketutup sama jubahnya. Sampai aku ngangkat begini nih dari jalanan nih. Pokoknya ngangkat nggak nyentuh ini. So, aku pengen tahu dong siapa. Aku nengok ke atas, yang nggak kelihatan. Jadi memang ketutup jubah. Jadi aku itu nggak tahu makhluknya kayak apa. Aku nggak tahu dia perempuan atau laki-laki. Bener-bener yang cuman digendong. Jalan, tetap ngelihat motor, mobil. Cuman ya aku teriak, nggak ada yang kayak nggak ngelihat, entah gimana, entah nggak ngedenger. Nah udah, akhirnya kita kayak masuk dimensi lain atau waktu lain ya. Tiba-tiba terang aja, terang. Aku dibawa ke kayak kampung atau desa, dan itu pedalaman banget. Tapi yang bukan yang pedalaman sih, yang kayak desa banget. Yang penduduknya tuh jarang. Penduduknya jarang dan banyak kebun-kebun. Ada satu rumah di paling belakang kebun itu rumahnya kayak dari gubuk. Gubuk gitu. Masih tanah merah pun gitu kan. Masuk, gerak, dibuka gitu. Dibukanya dia nggak nyentuh tangan, cuman itu pintu kebuka gitu. Setelah masuk, aku dilepasin. Nah, aku kan mikirnya itu kesempatan buat minta tolong atau kabur gitu. Terus tolong, ada orang di dalam gitu. Aku minta tolong, aku ngedeket. Itu kalau nggak salah ibu-ibu, meja, terus ada kayak tampah, Mas, tahu? Tampah, terus ada bunga, ada rokok yang besar tuh apa namanya? Sajen berarti ya, ada sajen ya. Lisong ya. Lisong, terus ada dupa dibakar gitu, ada kayak entah kue entah apa ya. Terus ada ketan gitu. Semuanya pakai daun-daun pisang gitu. Cuma bunga aja yang banyak. Gitu aku ngeliat, tolongin. Cuman aku tahu dia perempuan gitu. Kelihatan bentuknya kan, ibu-ibu. Sama satu di depannya laki-laki. Badannya itu nggak besar, cuma juga nggak kurus, nggak kurus, ya pokoknya kayak tinggi gitu. Cuma kayak samar gitu, nggak jelas banget. Berarti nggak tahu sosoknya siapa? Nggak tahu aku, cuman aku tahu dia yang ini laki-laki, yang ininya perempuan gitu, entah orang pintar, entah apa gitu ya. Udah itu aku tolongin saya gitu. Aku makin ngedeket. Nah dianya itu, si laki-lakinya ini kayak lagi ngomong, cuma aku nggak bisa dengar. Dia naruh ngasih foto gini tangannya. Aku liatin, aku deketin, itu foto aku. Muka aku kan aku hafal. Loh, aku bilang. Nah aku kaget tuh. Begitu udah aku lihat dia nyerahin foto, aku digendong lagi sama si makhluk itu. Aku digendong lagi, dibawa lagi. Ya begitu kayak angin, seret gitu kan. Terus aku yang udah kemana lagi nih, mau dibawa kemana lagi nih. Dibawa lagi masih kayak desa juga, cuman udah nggak sesepi yang itu kan jarang-jarang banget gitu. Kalau ini masih banyak gitu, cuman memang nggak samping-sampingan banget gitu, tetangganya cuma lebih banyak rumahnya. Terus juga bangunannya nggak semuanya gubuk, jadi ada yang kayak batako ya bawahnya gitu. Setengahnya baru kayak kayu. Terus udah gitu aku masuk, dia seperti biasa ngebuka, gerak, sama juga, cuma itu bapak-bapak kayak
kayak laki-laki lah, bapak-bapak. Sama juga samar. Dan si laki-laki depannya ini sosok yang sama di rumah pertama. Oke. Ada lagi berarti ya? Bapak-bapaknya itu lagi ngerokok. Rokoknya rokok kretek, aku nggak tahu ya apa gitu. Rokok, terus ada bunga juga di mejanya, ada air putih, kemasan, terus dia sama ngelakuin hal yang sama, nyerahin foto aku. Gitu. Setelah aku lihat itu foto aku, ya si makhluk sama lagi, ngegendong aku lagi, aku dibawa lagi, aku di situ udah yang jadi kayak mulai ini kemana lagi nih gitu. Nih gue mau dikasih lihat apa lagi nih gitu. Akhirnya dibawa seret. Nah ini ngelewatin kayak jalan raya udah mulai ramai gitu. Tapi ya gitu aku teriak pun nggak ada gitu. Sampai aku udah di titik ya udah gue pasrah, diem aja deh gitu. Saking pengen tahu juga gitu ini bawa kemana lagi. Iya. Akhirnya dibawa ke kayak gang. Kalau ini udah masuk kayak perkotaan, cuma aku nggak pernah ngeliat tempat itu, aku nggak pernah datang ke tempat itu. Itu lumayan padat, bulak belok. Tapi dari alurnya itu, dari yang rumah pertama, kedua, ketiga, itu selalu kalau aku udah menuju rumahnya, nggak ada orang satupun yang bisa dilihat, selain orang yang di dalam rumah yang aku lihat itu. Oke. Jadi di dalam gang mentok, terus kayak kali kecil terus ke kanan gitu. Nah itu gang buntu. Nah itu rumahnya kecil, kayak sederhana juga gitu. Langsung pintu, nggak ada pagarnya mas. Langsung pintu, aku masih ingat catnya warna biru pintunya, biru yang biru terang gitu. Terus ya dibuka, gerak gitu kan. Aku masuk, itu sama juga perempuan. Perempuan dan yang laki-lakinya sosok yang sama. Kenapa aku bilang sama? Karena aku melihat bajunya itu aja gitu. Jadi kayak kotak-kotak ya, pakai tangan pendek gini. Iya, dan posturnya sama ya masih. Iya betul. Jadi kan aku mengenali gitu kan. Dan itu cuma ada air putih sama kembang di mejanya. Dan sama juga dia menyerahkan foto saya juga. Foto. Ini makhluk maksudnya apa ya gitu. Udah begitu ya dia sama lagi polanya. Setelah aku ngeliat foto, diserahin, aku digendong lagi. Digendong lagi, dibawa lagi. Nah kali ini lebih jauh dan sepi. Aku nggak tahu itu daerah mana. Itu wah kayak pohon tinggi-tinggi banget. Terus kayak bener-bener nggak ada rumah tuh awal-awal doang, tapi jarang, makin ke atas. Tapi aku nengok sebelah kanan itu laut bawahnya. Aku nggak tahu daerah mana, aku nggak kenalin. Dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ini pun aku nggak kenalin. Masuk, akhirnya udah lewatin kebun gitu. Entah kebun, entah hutan ya, orang pohonnya tinggi-tinggi banget. Naik gitu. Terus rumahnya itu ada di pinggir itu mas, pinggir tebing. Nah, aku mau nggak mau, ibaratnya aku kalau nggak nurut gitu, kalau aku coba kabur, kan dia namanya makhluk ya kan. Aku cuma takut dilemparin karena aku kan takut laut, so, kan apalagi itu kan tinggi banget. Itu ngelihat ombak ya ampun, udah ini pikiran udah kemana-mana deh, udah yang kayak ya Allah gitu kan, serem banget gitu. Masuk rumah, ada satu rumah, itu rumahnya gubuk tapi bersih. Gubuk, beneran gubuk. Dan ininya pun masih tanah gitu. Gubuk, terus masuk, aku dilepasin, tapi nggak ada orang. Nah si makhluk ini sampai ngebuka kamar. Ngebuka kamar, itu aku sempat ngelongok juga, kamarnya ada, bukan tempat tidur ya, kayak dipan gitu. Pakai kasur tipis, di sampingnya sininya ada lemari pakaian dari kayu gitu, lemari yang ya lemari zaman dulu gitu.
Itu tapi rapi, memang rumahnya rapi gitu. Terus aku sempat keluar, di depan kamarnya itu kayak ada meja kotak, bukannya bulat. Ini kan bulat, nah sebesar ini cuma kotak. Oke. Ada bangku 2, aku ingat banget di atasnya itu ada tudung saji. Oke. Nah, terus aku sempat lihat di tudung sajinya itu ada singkong rebus sama pisang rebus. Di sampingnya ada teko. Itu masih ngebul, Mas. Oke. Masih ngeluarin uap panas. Jadi kayak teko yang dari tembaga yang buat apa Kayak sih? apa? Air zam-zam. Nah, itu yang kecil gitu. Itu. Nah, karena mungkin nggak ada ya, si makhluk juga sempat ngebuka lemari orang itu. Gitu, aku nggak tahu siapa gitu, itu rumah siapa aku nggak tahu. Nggak ada apa-apa memang, cuman ada beberapa helai baju gitu. Yang aku nggak tahu baju perempuan atau baju laki-laki. Udah itu aku digendong lagi. Itu kayak makin naik gitu, Mas, dari atas rumahnya. Jadi keluar rumah itu makin ke sana gitu. Terus kayak makin gelap karena rimbun banget gitu kan. Aku nggak tahu niatnya dia mau ngebuang aku apa gimana. Aku udah hopeless banget kan, karena udah serem banget, bawah laut gitu kan. Ini di depannya hutan gitu, yang aku nggak pernah sama sekali nginjak hutan kan. Kayak yang mau dibawa kemana lagi ya Allah gitu kan, cuman yang bisa nangis doang. Akhirnya dia berhenti di kayak gua gitu, cuman nggak yang masuknya tuh bulak-belok paham. gitu. Masuknya nggak bulak-belok, jadi cuman lurus aja. Terus dia di dekat pintu masuknya, udah masuk tapi nggak terlalu dalam. Aku dilepasin lagi. Aku nengok ke dalam, ada cahaya sedikit. Aku pikir kan pasti ada lubang. Aku mikir mau ya udahlah tos-tosan aja lah gitu kan. Masa gue nggak bisa lari gitu kan. Akhirnya aku, tolong ada orang nggak? Aku iniin makin ke dalam. Aku kok ada orang tuh. Aku seneng dong. Ada orang kan lagi duduk. Mungkin orang setempat kan, penduduk setempat atau gimana gitu kan. Pokoknya aku mau nemuin orang itu aja. Terus akhirnya udah jarak deket gitu. Aku perhatiin orangnya itu kecil. Jadi aku nggak tahu ya perempuan atau laki-laki. Tapi jenggotan berarti laki-laki ya. Tapi kecil kayak kurus kecil gitu. Dia itu pakai setelan pangsi warna hitam. Pakai daleman kaos putih Ya kayak baju-baju dukun ya. Nggak ngerti deh aku. Iya. Terus pakai ikatan yang kayak ikatan ala-ala Jawa Barat tuh, gitu, warna hitam. Rambutnya itu putih semua, tipis, panjang, diikat gitu gondrong. Ininya juga ada jenggotnya juga uban gitu kan, putih kan uban. Kalau mukanya aku samar. Masih gitu. samar. Masih samar, cuman aku tahu dia gondrong tuh karena kan sempat ngelihat kan aku kedeket dia gitu. Aku deketin. Dia tuh kayak lagi merem. Mungkin merem ya. Cuman yang aku lihat bibirnya gerak-gerak kayak komat kamit entah apa. Nah, di depannya itu kayak batu, cuman kayak berbentuk meja gitu. Nah, di depannya itu dia ada gelas ininya panjang tuh, kakinya panjang. Kayak tropi. Cuman kan ininya kecil kan gitu, kayak gelas-gelas wine gitu kan. Nah, tapi ini lebih kayak atasnya tuh kayak mangkok, tapi warnanya kuning kayak tembaga. Kuning tembaga. Nah, itu udah itu ada bunga-bunga gitu apalah segala macam. Dia ternyata yang aku lihat cahaya bukan dari lubang atau apa gitu. Ternyata dia nyalain banyak lilin di atas meja itu. Gitu. Terus dia sambil megang ayam hitam. Ayam hitam, dia komat kamit. Aku tetap berusaha minta tolong. Aku tetap berusaha, ayo dong notice. Masa nggak ngeliat sih? Tolong Pak, tolongin saya. Tapi dia tetap fokus. Gak lama, aku perhatiin, dia gigit. Dia gigit sampai ayamnya tuh kedengeran suaranya sama aku, gitu. Terus darahnya muncrat.
Itu mual banget aku ngeliat dia kan ininya kan pasti kan itu kan, terus dia tuang ke gelas yang tadi itu, yang itu, terus udah nggak tahu mungkin kayak penuh atau setengah ya, aku nggak tahu. Terus dia tuang di atas itu. Aku deketin lagi dong. Jadi aku kayak muter gitu. Aku ada di belakangnya. Aku lihat, aku deketin. Ternyata itu foto aku. Foto aku besar, ukuran besar, dituangin darah ayam yang bener-bener dari ininya, gitu, yang bekas dia gigit. Dan gong mualnya itu dia minum darah ayam yang dia tempatin, yang bener-bener gluk-gluk. Itu aku mual banget. Antara mau muntah tapi aku lagi nangis cari pertolongan gitu kan. Akhirnya aku udah mikir ini orang pasti udah nggak baik. Iya betul. Gitu kan. Betul. Ini orang nggak baik karena di situ foto aku gitu kan. Udah itu aku ke depan lagi. Tapi si makhluk nggak ada. Makin overthinking dong. Makin yang ya Allah gitu kan. Ini pulangnya gimana gitu. Aku pulangnya gimana sampai yang aku baru keinget gitu. Aku baca doa, aku apa, terus aku nangis. Aku bilang, ya Allah, kalau memang ajalku sampai di sini, tolong kembaliin aku ke ragaku. Tapi kalau memang ini bukan akhir dari takdirku, tolong kembaliin juga aku gitu. Tolong segera kembaliin gitu. Akhirnya di situ mulai kedenger azan. Ada suara azan, aku ikutin, aku berdiri di mulut goa. Tuh aku ingat. Akhirnya aku bilang, ya Allah gimana caranya pulang? Aku nggak tahu. Terus ada suara mama. Aku dengar suara mama itu sama suara nenek aku, almarhum nenek aku. Endah pulang gitu kan, nenek aku manggil Endah pulang gitu, kasihan anak-anak. Segala lama mama gitu, mama kayak yang nangis gitu suaranya. Non pulang, ayo pulang gitu. Kasihan anak-anak gitu. Jangan kayak gini. Masa mereka harus kehilangan ibunya gitu. Terus aku langsung nangis ngedengar suara itu, aku nangis bener-bener yang jatuh plek gitu kan. Lutut aku jatuh, udah lemes banget karena aku bingung kan cara pulangnya juga. Aku jawab, aku teriak, "Mah, Nonon juga mau pulang. Nonon juga pengen pulang, Mah, cuma Nonon gak tahu caranya gimana." Di tengah aku nangis, di tengah aku doa, tangan aku ada yang nepuk. Tangan aku yang ada yang nepuk, aku dongak, tapi mukanya tuh cahaya. Oke. Pulang yuk, jangan di sini, yuk pulang sama Aki. Dia itu pakai baju kayak orang mau pergi haji, apa tuh? Ihram ya? Oh, iya, baju iya. ihram gitu. Pulangnya sama Aki. Ya Aki mau tapi non nggak tahu caranya gimana. Ya ayo Aki antar. Doa aja banyak-banyak gitu. Terus aku berdiri lagi, dia bantu berdiri, pegang tangan Aki. Terus gak lama aku juga sambil baca doa sebisa aku gitu. Aku nggak inget deh doa apa-apa, kayaknya doa-doa pendek doang. Aku asal aja gitu, yang aku kelintas inget aja aku baca, aku pegangan. Terus nggak lama makin kayak mata tuh makin terang gitu. Terus aku melek, udah ada mama samping, nenek aku, ada om aku juga gitu. Terus yang mereka yang langsung, ya Allah alhamdulillah gitu. Mama juga, ya Allah alhamdulillah. Udah kata om aku, udah minum dulu non. Dikasih minum, udah apa gitu. Ya udah aku yang langsung bengong kan, lemes banget. Itu keadaannya benar-benar lemes banget aku. Udah tuh, aku nggak dikasih tahu gimananya, cuman disuruh pindah ke kamar karena udah malam banget gitu. Udah tengah malam gitu. Udah tidur. Nah itu paginya baru aku diceritain. Apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata semalam bikin kaget banget, kata dia. Kenapa emang? Ya Allah non, hampir 5 jam lu gak sadar. Gimana orang tua gak khawatir?
hampir 5 jam. Dan di 2 jam itu aku di dalam nggak sadar aku benar-benar nggak ngasih info apa-apa. Maksudnya kayak kan ada orang nggak sadar mungkin kesurupan ngegerem, ketawa atau gimana. Itu enggak. Nah 2 jam nggak sadar baru mulai yang ketawa kata mama. Terus mama ngajiin, dia ngejek, dia ikut ngaji, aku ikut ngaji. Aku ngikutin yang mama baca sambil ketawa, kayak ngejek. Terus endingnya setelah udah mau sadar gitu, 1 jam atau 30 menit sebelum aku sadar, nah si makhluk yang ada di tubuh aku itu bilang, kalau bahasa Indonesia, saya tuh nggak bisa keluar gitu. Saya nggak bisa keluar dari badan anak ini gitu. Dan saya nggak bisa pulang. Saya harus tepatin janji saya. Saya udah terikat janji. Saya sudah kayak apa ya? Kayak dibeli gitu. Iya gitu. Saya sudah terikat perjanjian sama Tuhan saya. Sama orang yang menyuruh saya. Terus kata mama, ya entah gimana gitu, ya mungkin sama om digimanain gitu kan ya, akhirnya keluar juga. Si makhluk bilang, ya anak ini kalau nggak cacat, karena perjanjiannya kayak gitu, dia disuruhnya sama tuannya. Paling nggak dia nggak bisa kerja dan susah, nggak bisa untuk cari uang atau apapun. Yang aku ngedengernya, kok sampai segitunya gitu. Orang gitu, makanya mama langsung tanya gitu, apa kamu pernah berantem di kerjaan atau di mana? Kayaknya kalau yang berantem gimana enggak deh mah, cuma adu mulut terus yang ya udah fine lagi gitu, yang nggak ada yang gontok-gontokan gimana gitu, nggak ada mah. Nonon sebisa mungkin bawa diri di kerjaan manapun. Jadi mama tanya, takutnya kan ya penyebabnya aku sendiri gitu. Ya aku bilang nggak ada mah. Tapi kok sejahat itu kata mama orang itu. Anak mama sampai mau di segala gitu. Kayak yang kamu berdosa banget sama orang itu. Udah itu, setelah itu udah aman lah. 2024 aman. Tapi masuk bulan Juli 2024 itu selama 2 bulanan, terornya ada lagi. Cuma bukan yang kayak gatal-gatal gitu. Terornya binatang. Iya. Itu ulat bulu sama kaki 1000. Yang orang awam bilangnya leluwe ya. Ya kayak gitu. Kita nggak tahu sumbernya dari mana. Tuh. Ya it's okay lah, kita mikir kan mungkin kan karena ada kebun samping rumah. Tapi abang aku udah coba kayak nabun atau apa. Itu nggak ngefek, masih tetap. Itu di dalam rumah atau di sekitar satu rumah? Oke. Di dalam rumah sampai ke kamar-kamar. Bukan lagi kamar mandi, bukan lagi ruang tamu, enggak. Banyak ya? Banyak gitu. Dan ganti-gantian. Nih abis ulat bulu. Gak lama beberapa hari kaki 1000, yang kayak gitu terus selama 2 bulan berturut-turut itu isinya kayak gitu. Ya kayak yang ada apa lagi nih gitu kan. Kayak yang aku yang udah yang ya Allah kok nggak habis-habis ya. Cuman aku mikirnya ya udahlah nggak apa-apa lah. Selagi bukan gangguannya tuh yang kayak kemarin-kemarin gitu. Tibalah bulan Agustus, tanggal 30 Agustus tepatnya. Aku kehilangan om aku yang memang jagain aku, adiknya mama, tuh secara mendadak, tidak sakit, dan dia orang yang paling sehat di keluarga, tidak punya penyakit apapun, nggak pernah ada riwayat penyakit apapun. Meninggalnya benar-benar pukulan buat kita sekeluarga, terutama buat mama sama nenek, gitu. Kayak yang dia habis pulang pengajian. Pulangnya subuh gitu kan, pulang subuh terus dia cuci baju, habis cuci baju dia ngopi, sempat ngetok pintu kamar aku loh, jam 10 pagi atau setengah 11-nya. Non, ya kenapa om? Si Dede ada,
mau tidur nih, dia soalnya bangunnya tadi kepagian. Oh ya udah kirain main gitu. Kalau nyariin Om di warung, ada tetangga aku kan yang lumayan akrab, di warung Om Johan ya di belakang gitu, mau ngopi. Terus gak lama anak aku bilang mau ikut. Enggak, Baba mau ngopi. Tumben. Biasa dia itu nggak pernah nolak permintaan cucunya gitu. Jadi tumben itu dia nggak mau. Udah tuh aku udah itu gak lama, setengah jam dari itu tiba-tiba mama ngetok. Dan bangun dulu katanya. Bangun dulu, tolong lihat dulu ke warung Om Johan. Tadi ada yang kesini cucunya, katanya Om Bambang pingsan. Aku kesana ngeliat dia udah dibaringin di balai. Jadi kan di warungnya tuh ada balai belakangnya. Udah dibaringin di balai, itu bukan pingsan. Itu kejang. Kejang yang ngeluarin busa. Ngeluarin busa kayak orang keracunan. Padahal pagi itu dia belum makan apapun. Maksudnya belum ada yang dia konsumsi. Kopi pun belum diseduh. Dia dari tadi cuma ngobrol gitu. Maksudnya mungkin lagi belanja, istri yang punya warungnya atau gimana gitu. Itu baru mau diseduh kopinya. Dan dia pun emang dia perokok kan. Rokoknya juga belum dia baru teriak pinjem korek. Terus nggak lama jatuh. Jatuh, bener-bener jatuh. Untungnya kan duduknya tuh di balai gitu. Jadi jatuhnya nggak ke tanah gitu di balai itu. Akhirnya dibaringin sama temen-temennya. Kirain kan 5 menit, 10 menit udah gitu kan bangun. Ternyata malah ngeluarin busa, makanya ada yang disuruh ke rumah. Ya itu akhirnya aku minta tolong dibawa. Kan itu kan di luar rumah ya, nggak enak. Tolong digotong ke rumah. Akhirnya aku teleponin abang aku, adik aku yang lagi kerja gitu kan, semua baru pulang. Ya keadaannya parah gitu. Terus mau dibawa ke rumah sakit kan tadinya gitu. Orang yang dekat sama aku udah bawa mobil gitu kan, kebetulan udah bawa ke rumah sakit aja gitu. Terus mama bilang tunggu, tante yang satu lagi belum datang. Akhirnya udah datang semua, malah gak tahu kenapa gak jadi dibawa ke rumah sakit. Mama bilang mungkin mama feeling atau gimana gitu, di sini aja gitu. Akhirnya mama panggil ustadz. Makin gak sadar, matanya udah putih semua gitu kan. Akhirnya aku keluar cari makan karena aku lapar kan. Pinjem motor gitu, naik motor. Terus di tengah perjalanan baru aja belum keluar komplek perumahan yang aku, itu udah ditelepon sama anakku yang pertama. Bunda pulang, nangis. Udah feeling gak enak. Iya sebentar, putar balik. Bener? Om aku udah gak ada. Itu selesai azan. Selesai azan asar. Gak ada. Itu hari Kamis tanggal 30 Agustus 2024. Udah tuh bener-bener pukulan buat kita. Karena ya belum lama, itu hitungan jam. Iya. Gak sakit dan dia tipe orang yang bukan penyakitan. Akhirnya dari situ bulan Desember diuji lagi kehilangan. Kenapa? Anak aku yang bungsu meninggal, sakit, kejang juga. Aku bawa ke rumah sakit, masuk IGD jam 1.20 nggak ada. Tiba-tiba juga kah? Apa Dia sebelumnya panas. sakit? Panas. Okay. 3 hari itu memang lagi panas. Cuman bukan yang panas banget. Gitu. Cuma ya itu fase kemarin itu akhir 2024 itu pukulan berat buat aku lagi, sekeluarga, terutama aku sama mama gitu. Karena kan bertubi-tubi banget ya. Jadi disclaimer, 2021 aku kehilangan suami Juli 2021. Juli 2022 papaku hilang. Iya, hilang, yang hilang. Jadi sampai sekarang aku nggak tahu papa di mana. Papa benar-benar hilang. Bukan meninggal ya, hilang. Bukan, tapi ya. Hilang, papa hilang. Sampai sekarang nggak diketemuin. Aku udah bikin surat hilang, segala macam. Momen terakhirnya papa lagi kemana itu? Pada saat itu izinnya? Nggak ada izin. Oke. Aku lagi di rumah sakit. Itu tanggal 9 Julinya, itu pas setahun suamiku meninggal. Aku
ke rumah sakit, bawa anakku yang kecil ini masuk rumah sakit memang gitu, karena ada sakit kan ya, muntah-muntah apa segala macam, itu dirawat. Nah papa aku yang nemenin tanggal 9-nya, dia pulang malamnya kan, karena itu anak aku jadi aku yang jagain. Dia juga nangis kan, pasti rewel kalau orang yang jagain, jadi papa pulang aja. Ya udah papa pulang. Besokannya mama ngira tuh dia nyusul aku ke rumah sakit. Ternyata pas malam jam 10-an, aku ingat jam 10 malam mama telepon, non papa mau nungguin nonon di sana, mau nemenin nonon nginep. Apa? Non dari tadi sendiri mah. Non dari tadi sendiri kan, makanya non bilang tolong anterin selimut lagi dong gitu. Loh, bukannya papa dari pagi? Iya. Gitu. Soalnya dari pagi dia udah mandi, udah rapi-rapi gitu. Maksudnya bukan rapi-rapi yang mau pergi bungkusin baju, karena bajunya ada gitu. Udah rapi, udah mandi. Mama kira mau nyusul nonon. Siangnya mama ke rumah teman ngaji mama, deket rumah. Itu masih ngelihat papa mondar-mandir di depan rumah. Terus udah nggak ada lagi sampai mama pulang dari rumah teman mama, nggak ada. Mama mikirnya nyusul nonon gitu, nemenin nonon gitu. Enggak loh mah, dari tadi papa nggak ada datang. Aku bilang dari tadi cuma temen nonon aja yang datang mondar-mandir gitu. Oh kemana ya papa gitu. Coba teleponin, kan bawa handphone. Terus bawa baju nggak? Enggak. Bajunya ada tuh utuh, dompet, dia bilang coba cari gitu kan, dia suka naruh dompet kan, juga suka sembarangan kan papa aku. Dompetnya memang nggak ada, cuma dompet handphone yang nggak ada. Jadi dia bawa baju yang ada di badan. Tuh. Tapi sempat tetangga ngeliat, katanya papa aku jalan ke depan gang doang gitu, ngeliat gitu, udah. Mau kemana? Karena papa aku emang orang yang demen nyapa orang gitu, humble gitu. Ini mau kesini, mau kemana? Mau ke depan gitu. Oh sempet jawab seperti jawab. biasa. Iya sempet jawab gitu. Dan pakaiannya bukan kayak pakaian mau pergi yang rapi gitu, nggak pakai sepatu juga, biasa gitu. Jadi sampai sekarang gitu. 2022 Juli aku kehilangan papa. Setahun setelah itu, ya kan? 2024 kehilangan om, kehilangan anak. Jadi pas akhir 2024 itu aku yang ngerasa, Mas tahu kayak orang tapi nggak mati. Itu Dibuat menderita sampai sekarang. Aku ngerasa kayak setengah jiwa aku nggak ada. Saat anak nggak ada, ya kayak setengah jiwa aku lagi-lagi ngerasain kayak marah sama Tuhan, sama Allah. Kok malah yang, kan aku lagi nggak ada suami, ini penyemangatnya dia kan, salah satunya kan, anak aku 3, tapi kan yang bener-bener nyemangatin atau ngehibur aku dia, kayak kata kan, yang bungsu. Bukan berarti aku nggak sayang sama yang dua gitu kan, sayang. Cuma yang bungsu ini kan lebih ke, namanya dia masih kecil gitu, bener-bener yang ngebakar semangat gitu kan, bener-bener yang pulang capek ngelihat dia tuh hilang capeknya ya Mas ya. Ini nggak ada. Terus kenapa nggak sekalian aku juga diambil ya Allah? Itu sempat banget. Sempat beberapa kali mikir yang kayak, apa gue ikut aja ya? Apa gue nyusul aja ya? Bahkan malamnya habis di pemakaman pagi, itu malamnya aku sempat mau keluar, kan hujan tuh, aku sempat mau keluar, aku ada rasa saking gak ikhlasnya, gue mau gali lagi, anak gue masih hidup. Sampai aku kepikiran mau gali lagi kuburannya. Saking bener-bener gak terima. Bener-bener aku gak terima. Sampai kepikiran kayak gitu sampai hari ke-7. Aku yang nangis yang bener-bener nangis sambil teriak-teriak di kamar. Ya Allah kesian.
Dede sama siapa kedinginan. Kan dia takut kalau tidur sendiri. Itu aku beberapa kali mau keluar, cuman kayak anak aku yang gede, istighfar Bun, istighfar. Adik kan udah tenang sekarang. Jangan gitu Bunda, jangan nyiksa diri Bunda. Bukan salah Bunda juga kok. Yang ya Allah, kehilangannya kan anak ya. Iya. Kalau suami kita masih bisa move on-nya tuh karena anak. Tapi anak kan yang hidupnya dari diri kita tadinya. Itu kan dari hati kita. Kalau nggak terima wajar gak sih? Ada lagi di fase aku udah hancur, marah pula. Kok kayak gini sih? Gitu. Lagi-lagi gitu kan. Lagi-lagi. Yang kehilangan langsung anak. Kenapa nggak aku aja ya Allah? Gitu. Sampai aku bilang, tapi aku mau sholat. Waktu itu masih tetap sholat. Ya Allah, kenapa nggak aku aja yang diambil? Kenapa harus anak aku? Sampai alhamdulillahnya aku dikelilingin sama orang-orang baik. Aku punya teman-teman deket yang baik-baik. Jadi mereka selalu kontrol, walaupun jauh mereka selalu kontrol kalau aku nggak ada kabar atau gimana, malah mereka yang nanyain. Lu baik-baik aja, jangan bengong ya. Kalau ada apa-apa bilang. Aku sampai bilang, kenapa ya? Enggak gue aja. Terus, ya memang lu belum selesai. Lu harus nemenin 2 anak lu. Ngeraih masa depan, yang ngeraih cita-citanya. Lu gak boleh gitu. Gue tahu lu sedih, gue tahu lu kehilangan. Gue juga ikut ngerasain. Iya, tapi gimana gitu kan, dia membakar semangat gue gitu. Ya anak lu udah enak, nanti dia juga yang bakal nolong lu di surga. Enggak, gue gak perlu ditolong. Sampai aku bilang gitu, gue gak perlu ditolong, gue tahu dosa gue banyak, gue gak perlu ditolong. Kalau emang surga di telapak kaki ibu, kan gue seorang ibu. Kenapa juga Allah masih nyiapin dan ngambil anak gue untuk nyiapin surga buat gue gitu? Buat apa? Aku bilang, ya Allah, istighfar non, istighfar. Ya gue tahu lu kehilangan udah gitu. Sampai udah nggak bisa ngomong lagi. Udah orang datang pun aku yang kalau orang bilang gimana udah yang kayak bukan masuk kuping kiri keluar kuping kanan lagi, udah aku nggak mau denger. Pokoknya ya anak gue meninggal karena salah gue. Dan parahnya lagi, ya kayaknya gue salah ya jadi orang baik ya. Kok ujiannya berat banget gitu. Untuk berubah jadi baik, untuk berubah jadi pribadi yang baik tuh kok ganjarannya kayak gini ya Allah. Jalanku yang salah? Atau memang aku harus jahat? Sampai aku doa kayak gitu. Apa emang aku gak layak jadi ibu untuk anak aku? Sampai sekarang yang masih gak bisa terima sih kehilangan anak. Tapi aku berharap ya, dan teman-teman yang nonton juga berharap Kak Nonon juga tetap kuat jalanin hidup. Tanpa disadari sebenarnya kehidupan Kak Nonon itu masih ada sesuatu yang orang-orang tersayang yang ada di sekeliling yang membuat Kak Nonon itu masih tetap hidup sampai saat ini. Karena banyak di luar sana juga yang dimana pada akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak ada orang-orang tersayang. Karena memang kita hidup itu karena ada orang-orang yang peduli sama kita. Yang baik, yang memperhatikan kita. Jadi patut disyukuri. Mungkin hidup Kak Nonon mulai dari sekarang ya berpikirnya seperti itu. Ada orang-orang yang memang memperhatikan Kak Nonon. Jadi balaslah kebaikan mereka. Itu aja sih.
sampai ada di tahun ini, awal tahun banget gitu. Jadi aku upload foto gitu, terus di notice sama beberapa teman aku. Salah satunya teman SMP aku nggak begitu deket tapi komunikasi gitu. Terus dia bilang, "Beb," gitu, "iya kenapa? Lagi sibuk nggak?" "Enggak tuh," aku bilang. "Itu foto lu kapan?" "Baru," aku bilang. "Gue nggak ngeliat lu ya. Sorry nih, gue ngeliat lu kayak nenek-nenek." Satu. Terus ada lagi sama juga bekas teman sekolah. Aku akrab banyak sama teman-teman bekas-bekas sekolah gitu. Sama dia juga, cuman beda. Yang dia lihat Kunti, bukan aku. Dan itu menyeramkan kata dia. Sampai akhirnya kan aku udah bingung banget di sama rangkaian kejadian-kejadian ini. Terus aku ketemu sama orang yang paham. Terus ngejelasin tentang semua ini, rentetannya gitu. Dan aku ceritain, gak ada yang aku skip. Terutama yang akunya gitu, yang 2022, 2023 aku ceritain. Dan dia bilang yang bikin aku shock sih. Kenapa tuh? Aku di dalam ketidaksadaran aku yang di 2023 itu. Kan aku bilang aku dibawa ke sebuah tempat lah. Sebuah tempat, beberapa tempat, beberapa rumah dan satu gua. Dan dia bilang, orang itu bilang, yang kamu lihat cuma segitu. Aslinya orang itu lebih dari 13 tempat. Untuk aku mencelakai Kanonon. Entah jalannya apapun, pokoknya dia mau memang kamu celaka. Dan kalau bisa sampai. Dan kamu nggak perlu cari tahu alasannya. Orang kalau memang nggak suka, nggak perlu alasan. Gitu. Dan ini murni karena memang hati dia, gitu. Hati dia yang penuh kebencian ke kamu. Jadi mau kamu sebaik apapun, tetap dia benci, gitu. Tetap salah di mata dia. Orang kalau memang hatinya dipenuhin kebenciannya seperti itu. Untungnya kamunya ini bukannya gimana-gimana, kamunya ini termasuk manusia yang realistis. Jadi disclaimer kata dia, ilmu-ilmu kayak gitu, ilmu hitam itu tidak akan bekerja sepenuhnya dengan orang yang realistis dan nggak mencoba mencari tahu. Karena kan aku nggak ngelakuin apa-apa, aku nggak ada berobat kemanapun. Jadi itu cuman datang sebagai teror, hilang lagi, datang lagi sebagai teror, hilang lagi. Coba kamu hitung berapa kali kamu? Apa benar 4 kali terornya? Lebih, aku bilang. Nah itu, karena dia datengin lebih dari 13 orang. Dikasih tahu juga siapa pelakunya? Aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Itu dia juga nggak kasih tahu. Nggak mau ngasih tahu. Kamu nggak perlu tahu orangnya. Seperti yang kamu selama ini lakuin, karena kamu tahu pun akan membakar kebencian lagi gitu. Dan kamu Allah jaga kamu sekarang untuk tidak melakukan hal yang seperti dia lakukan. Gitu. Aku memang dari awal cuman aku notice gitu, ini kejadian semua yang aku alamin ini bukan cuma sekedar kebetulan gitu, bukan sekedar kejadian teror biasa gitu. Aku notice dari yang almarhum suami masih hidup sampai ke aku, itu bukan kejadian biasa gitu. Aku tahu, tapi aku tidak mau tahu dan aku nggak coba cari tahu. Aku cuma sekedar berobat yang aku bisa. Tapi balik lagi ke aku bukannya ini ya. Balik lagi ke dasar dari sifat seseorang yang mempunyai dendam ya, ketika orang itu tidak dinotis, dia akan terus mencari cara untuk biar bisa dinotis sama Kanonon. Jadi menurutku ya mumpung ini ada media Lentar Malam, kalau memang
Kak Nonon itu benar-benar nggak tahu siapa, ya mungkin boleh menyampaikan sesuatu ke yang ya apa ya, ke siapapun gitu ya, yang lagi nonton atau siapapun. Maksudnya kalau memang ada salah gitu, mau dimaafkan atau gimana? Siapapun yang kenal aku, entah itu kita dekat atau tidak, entah itu keluarga atau bukan, aku bukan manusia yang sempurna. Aku banyak salah. Aku juga bukan manusia yang baik. Aku mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Jadi kalau memang aku punya salah yang tidak aku sengaja, aku minta maaf. Aku gak pernah nyimpan dendam ke siapapun. Aku tidak pernah diajarkan untuk membenci siapapun. Jadi kalau memang kalian ngerasa aku punya salah, aku minta maaf. Baik itu yang disengaja ataupun gak disengaja. Karena aku juga manusia biasa. Aku gak tahu perkataan aku yang mana yang bisa melukai hati kalian. Aku gak tahu perbuatan aku yang mana yang bisa melukai kalian. Sehingga kalian bisa punya kebencian sama aku. Aku minta maaf sedalam-dalamnya. Kalau memang itu penyebabnya dari masih ada almarhum suami, saya sebagai istrinya meminta maaf sedalam-dalamnya atas perilaku atau perbuatan yang pernah almarhum suami lakukan. Kalau memang itu kesalahannya dari suami. Kalau memang dari aku, ya aku minta maaf juga. Karena aku cuma manusia biasa yang gak tahu kalau yang aku lakukan bisa melukai hati orang. Nah, kenapa juga aku bisa kasih masukan ke Kak Nonon juga, karena sudah pasti orang ini juga pasti memperhatikan setiap langkah dari Kak Nonon. Bahkan Kak Nonon sampai sini dan mungkin kita tayangkan juga pasti diperhatikan gitu. Makanya ya kenapa enggak sih kita meminta maaf duluan gitu. Dan gak salah juga kan. Iya betul. Oke. Cuma sedikit sih, beberapa pertanyaan aja dari aku. Kondisi keluarga sekarang tapi baik-baik aja kan? Anak gitu segala macam. Anak yang 2 alhamdulillah sehat keadaannya. Cuma mama aja yang drop. Mama sakit. Mama lagi sakit. Mama sakit ya karena sakitnya sejak anakku meninggal. Adiknya anakku kan meninggal itu cuman jaraknya berapa bulan. Ya, mungkin mama kepikiran. Betul. Dan ada rasa nggak ikhlas juga, jadi betul. kepikiran terus gitu sama cucu. Betul. Ya, karena dia dekat banget. Iya, apalagi cucu terakhir atau bungsu ya. Iya. Itu memang lagi diperhatikan sekali gitu. Betul. Biasanya. Karena aku kerja kan dia deketnya sama mama, dia rawatnya. Dan mungkin ini juga jadi kesempatan Kak Nonon untuk membalas kebaikan dari mama yang selama ini kan selalu nemenin Kak Nonon gitu. Jadi sekarang aku yang rawatin. Harus membalas lah kebaikan yang kemarin sudah dilakukan sama mama. Iya betul. Oke, dan terakhir mungkin aku juga mau mengajak teman-teman yang lagi nonton untuk mendoakan baik dari almarhum suami Kak Nonon. Namanya siapa Pak? Muhammad Basirudin. Mas Basir ya, Mas Basir, almarhum Mas Basir. Papa ya. Mudah-mudahan ada yang lihat papaku. Iya, dan mudah-mudahan masih hidup ya. Masih hidup. Pah, pulang. Paling enggak lihat mama sebentar. Keadaan mama sudah nggak ingat siapa-siapa lagi, Pak. Dia cuma ingat anak-anaknya. Dia nggak kenalin siapa-siapa. Mungkin kalau papa pulang bisa saling memaafkan. Mungkin ini akhir mama. Dia bisa lega. Berapa tahun ya Kak ya? Total ya? Berapa tahun hilang ya? Papa jadi? 2022. Nanti Juli 4 tahun. 4 tahun? Ya ini kan 2026 kan? 4 tahun nanti. Semoga juga ada kabar baik ya. Apapun ya. Iya. Ada kabar lah ya. Dan almarhum Om dan juga terakhir anak dari Kak Nonon, semoga sudah tenang semuanya di sana. Amin. Dan kehidupan Kak Nonon juga jadi lebih baik. Jadi lebih baik lagi. Amin. Tetap kuat ya Kak ya.
Aku cuma Pasti. pesan tetap kuat menjalani hidup, karena ya kalau memang tenang ya nanti ketika kita sudah tidak Iya. ada. Nggak ada Tapi saat ini tenang. Kak Nonon harus membalas beberapa orang yang Ya, mungkin aku masih dikasih kesempatan hidup sama Allah karena untuk membalas kebaikan. mereka yang Mm-mm. tetap ada saat aku Betul. terpuruk. Betul, itu dia. Itu yang paling penting. Oke. Oh, sebelumnya terima kasih Kak Nonon udah berbagi cerita ya, sharing pengalamannya, kisahnya. Terima kasih sekali. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lantar Malam dan Kak Nonon izin pamit. Bye.